Shalom saudara-saudara dalam kasih Kristus. Apa kabar? Kami harap semua saudara-saudara dimanapun berada tetap sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hikmat supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan pujikan Dia, akan katakan haleluya. Berarti pujian kepada Tuhan merupakan satu perintah Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ada amin saudara? Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Marilah kita menyembah kepada Tuhan. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord.
sekali lagi. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. 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 Kami muliakan Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami mau puji namamu. Kami mau memuliakan namamu. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, memuliakan namamu. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Kami mau membesarkan namamu, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. Haleluya.
Kami menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau memuliakan Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami tahu saat kami menyembah Engkau, ya Yesus, kami menyembah Allah Bapa. Kami menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Yang keras suaranya. Kami mau berdoa Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Karena ini merupakan tujuan kami beribadah, untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Inilah pelayanan kami bersama untuk menyenangkan Engkau. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa 2-3 orang yang berkumpul, yang saat ini mengikuti online, Engkau ada. Dan biarlah keberadaan-Mu Tuhan menjamah anak-anak-Mu sekalian, memulihkan kehidupan kami sekalian Tuhan. Mungkin ada yang iman sudah menjadi lemah, Engkau berikan kekuatan yang baru. Mungkin kalau ada yang putus asa, berikanlah pengharapan yang baru bahwa Engkau pengharapan kami. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Sekali lagi, kami serahkan firman yang akan kami dengar di dalam tangan Tuhan. Berkati firman-Mu, Bapa. Supaya firman ini merupakan makanan rohani bagi kami. Sehingga kami boleh dikuatkan di dalam Engkau. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang memberitakannya pun, kuduskan mulut lidahnya. Biarlah api yang daripada Tuhan menyucikan mulut lidah ini sehingga berlayak menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberitakan firman Tuhan yang kudus, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi pedang yang bermata dua, yang sanggup membersihkan hati pikiran kami dari segala perkara yang tidak berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini, saya akan membacakan satu ayat yang menjadi renungan kita. Dan ayat ini saya berikan judul, Haleluya. Satu kata yang tidak asing bagi kita. Di dalam Mazmur 115 ayat 17-18 dikatakan demikian firman Tuhan. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ini kita akan merenungkan kata haleluya, yang merupakan kata yang mendunia. Artinya dikenal hampir di semua bahasa yang ada di dalam dunia.
baik di benua Asia, benua Afrika, Australia, North America, South America, Antartika. Haleluya, tidak asing lagi. Apa pengertian daripada haleluya? Haleluya berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri daripada dua kata, yaitu halelu dan yah. Halelu, saya tidak akan memperinci, tapi saya menjelaskan secara simpel, merupakan perintah bagi Anda, bagi kalian, untuk memuji atau praising. Dan kata yang kedua adalah Yah, atau yang kita kenal dengan kata Yahweh, yang berarti Allah, Tuhan. Bila kita menggabungkan, maka haleluya secara hurufiah berarti pujilah Tuhan. Perintah yang ditujukan kepada umat Tuhan. Orang mati tidak dapat memuji Tuhan. Demikian juga semua orang yang turun ke tempat yang sunyi. Tetapi kita yang masih hidup, kita diwajibkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik dengan kata-kata maupun perbuatan kita. Hanya satu pribadi yang kita harus muliakan, yaitu pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Yehova. Dan kalau saya katakan Allah Yehova, berarti merupakan kesatuan daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus, yang telah menjadi manusia. Mati menanggung dosa manusia untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah yang kekal. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput kita sekalian, atau yang kita kenal dengan istilah rapture. Sehingga kita orang-orang yang percaya terhindar daripada kesusahan yang besar yang akan terjadi di dalam dunia. Dan kedatangannya yang kedua kali adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di atas muka bumi. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang kita patut untuk memuji, yang kita patut untuk menyembah adalah Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Bukan ciptaannya. Nah, seringkali orang hanya menyembah ciptaannya. Dan bukan pula ciptaan
tangan manusia atau ciptaan yang dibuat oleh manusia. Mari kita melihat lebih jauh, saudara sekalian, mengenai penggunaan haleluya. Penggunaan haleluya yang pertama-tama itu digunakan di dalam worship service. Di dalam kebaktian, kata haleluya dari dulu sampai sekarang digunakan baik di dalam doa maupun pujian. Nah, kita melihat lebih dahulu mengenai doa. Doa bukan hanya permohonan kita kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa dan isi daripada doa itu hanya permintaan. Permintaan berkat, permintaan perlindungan, permintaan kesembuhan, dan lain sebagainya. Memang tidak salah kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan bagi kepentingan kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Di dalam doa Bapa kami yang diawali dengan penyembahan kepada Tuhan lebih dahulu. Yaitu dengan kata-kata, hallowed be your name. Dipuji namamu, dimuliakan namamu. Jadi, doa yang benar harus diawali dengan pujian dan mengagungkan nama daripada Tuhan. Kita dapat mengatakan haleluya di dalam doa kita. Atau kata-kata yang lain yang bersifat memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama daripada Tuhan. Bila doa berisi kata-kata pujian dan pengagungan akan Tuhan, maka tidak terasa doa kita itu akan berlangsung lama. Dan kita akan merasakan kehadirannya. Di dalam Keluaran 24 ayat 15-18 dikatakan maka Musa mendaki gunung itu. Dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung. Lalu tinggal di atas gunung itu 40 hari, 40 malam lamanya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk menghadap Tuhan ke atas gunung Sinai. Karena Tuhan mau memberikan kepada Musa loh batu yang berisi hukum dan perintahnya yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Supaya diajarkan kepada bangsa Israel. Dan itu merupakan tujuannya. Musa tinggal di atas gunung itu selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan saudara sekalian. Musa ada di atas gunung itu tidak merasakan lama. Tidak merasakan capek. Tidak merasakan lapar. Dan tidak terasa ia sudah tinggal di gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Demikianlah orang yang berdoa mengagung-agungkan nama Tuhan. Doa yang demikian tidak akan membuat kita lelah.
Dan ini merupakan rahasia mengapa orang bisa berdoa selama berjam-jam. Karena dia berdoa mengagungkan, memuliakan nama daripada Tuhan. Di dalam nyanyian, sekarang kita bahas mengenai nyanyian. Di dalam nyanyian gerejawi sering menggunakan kata haleluya. Atau kata-kata pujian, pemuliaan, pengagungan akan nama Tuhan. Nyanyian yang dikompos pada waktu yang lalu berisi firman Tuhan. Bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian ref. Namun pada saat ini banyak lagu-lagu diciptakan yang berisi tentang pujian dan pengagungan nama Tuhan Allah kita. Memang hanya nama Tuhan yang saat ini perlu untuk diagungkan dan dimuliakan. Hal yang kedua, saudara sekalian, kalau kita melihat haleluya dipakai di dalam worship service, maka hal yang kedua merupakan pernyataan setuju. Haleluya merupakan pernyataan setuju. Haleluya biasa digunakan, saudara sekalian, kalau kita menyetujui apa yang dikatakan oleh seseorang. Bahkan disertai juga dengan kata amin. Di gereja-gereja yang beraliran Pentakosta atau karismatik. Kita bisa mendengar orang yang berdoa dan yang lain menyatakan setuju dengan doanya. Mengatakan haleluya. Atau kata amin. Demikian juga ketika khotbah itu disampaikan, di tengah-tengah khotbah ada orang yang berteriak haleluya atau amin sebagai tanda setuju mengenai khotbah yang disampaikan. Jadi haleluya di dalam bagian ini merupakan seruan setuju, baik mengenai doa maupun mengenai khotbah yang disampaikan. Yang ketiga, haleluya merupakan ucapan syukur, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Seruan haleluya seringkali dipakai untuk menyatakan terima kasih kita atas pertolongan Tuhan secara spontan atau di dalam kesaksian kepada yang lain. Misalkan kita mencari pekerjaan, kita tidak memiliki pekerjaan, kita mencari pekerjaan, lalu kemudian kita mendapat. Nah, kita katakan kepada yang lain, haleluya, saya sudah mendapat pekerjaan. Haleluya, Tuhan sudah membuka jalan untuk mendapat pinjaman bank untuk membeli rumah. Haleluya, Tuhan sudah menyembuhkan penyakit saya. Nah, kita masuk bagian selanjutnya, saudara sekalian. Melalui haleluya atau pujian yang dinaikkan, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu bertindak. Sebelum haleluya, pujian dinaikkan kepada Tuhan, arti haleluya sekali lagi adalah memuji Tuhan. Yang dilakukan baik di dalam pujian nyanyian atau doa penyembahan.
Dan apa yang Tuhan kerjakan ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir, saudara sekalian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-24, di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, dikatakan, padahal engkaulah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Melalui puji-pujian, Tuhan tidak berdiam diri. Ia mulai menyatakan kehadirannya. Ketika Salomo menapiskan bait Allah. Ketika bangsa Israel menyanyikan puji-pujian. Dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang diiringi dengan alat-alat musik. Maka rumah Tuhan dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Sehingga penyelenggara kebaktian tidak dapat berdiri. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Mari kita puji, kita agungkan Dia, baik di dalam nyanyian maupun doa kita. Supaya hadirat daripada Tuhan dinyatakan, supaya kita dapat menikmati kehadiran daripada Tuhan. Yang kedua, pujian membuat roh jahat itu hengkang. Saudara sekalian, hengkang atau lari. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul menjadi lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kita perhatikan ayat ini. Yang dilakukan oleh Daud, dia hanya memainkan kecapi untuk memuliakan nama daripada Tuhan. Dan ketika kecapi itu dimainkan, saudara sekalian, apa yang terjadi? Tuhan itu bekerja membebaskan Saul yang dikuasai oleh roh jahat. Bukan permainan kecapinya yang sakti, tetapi pujian melalui kecapi itu yang membuat Tuhan itu bekerja, bertindak, dan kehadirannya membuat roh jahat itu hengkang atau lari. Yang ketiga, dampak daripada pujian yang dinaikkan, Allah berperang ganti kita. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 dan 22, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Perhatikan, menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Perhatikan, dalam pakaian kudus. Yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata. Jadi orang-orang yang bersenjata ada di belakangnya. Sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon
Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Ya. Seir adalah tempat bermukimnya Edom atau Esau. Sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan bertindak ketika nyanyian pujian dinaikkan. Dan Tuhan menghancurkan musuh-musuh Israel. Ketika Yosafat menghadapi musuh, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan Meunim, atau orang-orang daripada pegunungan Seir, atau keturunan daripada Esau, yang dilakukannya, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk memuji Tuhan. Ini yang dilakukan. Dan kemudian orang-orang itu berpakaian kudus. Nyanyian memuji Tuhan harus dilakukan di dalam kekudusan. Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang membuat Tuhan itu hadir dan bertindak mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi bukan hanya pujian tok, saudara sekalian. Tetapi yang memberikan dampak yang besar. Pujian harus dinaikkan di dalam pakaian kekudusan. Di dalam hidup yang kudus. Dan pujian yang demikian itu berdampak. Bagaimana Tuhan bekerja, bertindak. Dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Luar biasa bukan? Dampak daripada pujian terhadap Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan datang. Di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15 dan 16a, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia dan berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Ayat ini dilatar belakangi pada saat itu Raja Israel Yoram meminta bantuan Raja Yehuda, Yosafat. Karena Raja Moab memberontak terhadap Israel. Namun Yosafat meminta petunjuk Tuhan lebih dulu melalui Nabi Elisa. Pada mulanya Elisa menolak. Namun karena memandang Yosafat, ia menerimanya. Namun ia minta dihadirkan seorang pemetik kecapi. Dan ketika pemetik kecapi itu bermain kecapi, dengan lagu yang memuliakan, yang membesarkan nama Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi Tuhan meliputinya. Tuhan memberikan firman kepada Elisa. Pujian itu mendatangkan firman daripada Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya. Dan apa yang Tuhan akan kerjakan di saat mendatang. Yang kelima, pujian membuat mujizat terjadi. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas yang saat itu ada di penjara, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu
mereka semua. Ini bukan merupakan gempa biasa. Ini merupakan kuasa Tuhan yang membuat bumi bergoncang, sehingga terbuka semua pintu penjara. Dan ikatan-ikatan terlepas. Bahkan yang mendengar pujian dan penyembahan pun diberkati. Ikatan-ikatan mereka terlepas. Pujian mampu membebaskan kita daripada segala ikatan-ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah pujian kita kepada Tuhan setiap hari membebaskan kita dari segala ikatan yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara sekalian, pujian membawa jiwa-jiwa percaya Tuhan. Di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja ketika kita memuji Tuhan. Jangan kita remehkan pujian, pengagungan terhadap nama Tuhan kita. Rasakan kuasa daripada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Selain hal-hal di atas, juga akan menghibur ketika kita sedih. Pujian itu akan memberikan sukacita surgawi dan mengkuatkan iman percaya kita. Haleluya. Amin. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. 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 Nyanyikanlah haleluya. 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 Kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan ingin hamba menyampaikan ini, biarlah Tuhan semua yang mendengar, mereka menghormati Engkau. Mereka mulai hidup sebagai pemuji, sebagai penyembah kepada Engkau.
kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Berkati semua yang mendengar pada kesempatan ini. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, maka pujian penyembahan mereka membuat Tuhan itu bekerja. Bekerjalah Bapa. Supaya mujizat-mujizat Engkau kerjakan di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu. Kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan. Saat ini apabila ada yang datang dengan kesusahan, Engkau sendiri akan mengangkatnya Tuhan. Karena kami percaya bahwa pujian membuat Tuhan bekerja. Kalau ada yang datang dengan kesusahan, kesedihan, hiburkan. Kalau ada yang datang tidak memiliki sukacita lagi, berikan sukacita. Surga yang tidak dapat dimusnahkan oleh segala kesusahan di dalam dunia. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, berikan kemenangan. Kalau ada yang datang dengan ikatan-ikatan roh-roh jahat Tuhan, yang mengikat kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan, di mana roh jahat berada di belakangnya, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau sendiri akan melepaskan, membebaskan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu yang bertindak Tuhan. Saat ini kami mau serahkan anak-anak-Mu sekalian di dalam tangan Tuhan. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup ya Bapa. Sisa hidup kami adalah bagi Engkau. Bukan bagi diri kami sendiri, tapi bagi Engkau. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu sekalian yang pada saat ini Tuhan mengikuti kebaktian online ini. Biarlah Engkau berkati Bapa. Engkau berikan kecukupan apa yang mereka butuhkan. Walaupun kekeringan melanda, namun kami percaya mereka yang ditanam di tepi aliran sungai berkat daripada Allah. Mereka yang hidup bergaul dengan Engkau, maka sungai berkat daripada Tuhan tidak pernah mengering, akan terus mengaliri kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan sekali lagi untuk Indonesia. Kami ingat Tuhan, tolonglah Tuhan. Engkau patahkan segala pekerjaan roh-roh gelap yang mencoba dan berusaha untuk menghancurkan Indonesia, NKRI. Dan Engkau selamatkan Indonesia Bapa. Dan biarlah semuanya diberikan kesadaran untuk membangun Indonesia bersama-sama. Tolong Presiden Jokowi dan para menteri yang ada, supaya mereka diberikan hikmat akal budi untuk mengatasi segala krisis, baik krisis di dalam COVID-19 maupun krisis ekonomi. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Amerika, negara di mana kami tinggal. Dan biarlah Engkau berkati Amerika. Tolong Trump dan juga menteri-menterinya Bapa, yang juga berusaha keras untuk mensejahterakan rakyat Amerika. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan segala kesulitan-kesulitan yang dialami. Berikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, supaya dapat menyelesaikannya. Demikian juga kami doakan untuk pemilihan umum. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu hati manusia. Engkau yang tahu pribadi manusia. Engkau yang mengetahui Tuhan orang-orang yang takut akan Engkau. Orang-orang yang berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan pemilihan ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena kami tidak dapat melihat hati, kami hanya dapat melihat akan fisik sebelah luar. Tetapi Tuhanlah yang melihat baik sebelah luar maupun hati manusia.
kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami menyerahkan sekali lagi saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah saat ini kami menyampaikan berkat, dan berkat itu sampai ke atas dan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan dan Roh Kudus akan menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.